Asli ini gue kaget banget karena lewat di FYP gue. Ini masih mending ya di blur sama Tribun. Ini lewat FYP gue tadi kagak di blur sama sekali. Kantongnya tuh basah-basah kayak gitu. Asli ini ngeri banget. Biasanya gue lihat kasus ini di luar negeri. Sekarang ada di Indonesia dan ratusan potongan. Kita bahas. Jadi intinya ini adalah sepasang kekasih. Cowoknya ini bernama Alfi dan ceweknya ini inisialnya TAS. Mereka itu menjalin hubungan mulai dari mereka berdua kuliah. Jadi sekitar 4-5 tahun. Dan akhirnya pada April tahun ini 2025, mereka memutuskan untuk tinggal bareng di sebuah kosan. Awalnya Alfi ini bilang ke polisi kalau misalkan mereka berdua itu ternyata udah nikah siri. Tapi ternyata polisi membantah kalau mereka itu belum ada hubungan keterikatan suami istri tuh nggak sama sekali. Mereka itu ngekos di kawasan Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. 31 Agustus, tepat itu di hari Minggu, Alfi, ini si cowoknya, itu baru pulang dari satu tempat menuju ke tempat mereka tinggal bersama, itu sekitar jam 2 pagi. Setibanya di kosan, itu pintunya nggak langsung dibuka sama si T ini. Ternyata pintunya itu ditutup dari dalam, dikunci, dan baru dibuka sekitar 1 jam kemudian. Itu emosinya si Alfi itu mulai memuncak pada saat itu. Pas dibuka, ternyata si korban ini langsung naik ke lantai 2 dan memutuskan untuk langsung tidur gitu aja. Alfi yang katanya dia langsung mengaku katanya naik darah banget, terus dia tiba-tiba ngeblank otaknya, dia langsung mengendap-endap masuk ke dapur, mengambil sebilah pi, dan akhirnya dia langsung datang ke arahnya si T. Dan akhirnya langsung menikam ke bagian leher bagian kanan atas, sampai katanya tertembus dan langsung meninggal karena kehilangan darah. Tubuh si T ini langsung dimasukkan ke dalam kamar mandi kosan dan sempat didiamkan beberapa jam sampai akhirnya dia mulai beraksi. Dengan keahliannya si Alfi ini yang katanya pernah menjadi tukang jagal hewan, dia itu memisahkan antara tulang dan daging menggunakan pi dapur, palu, terus itu pi daging dan juga taman. Bagian-bagian tertentu, kayak katanya kepala dan lain-lain, itu ada yang disimpan nih di dekat si lemari-lemari kayak gini di bagian bawah, dibungkus pakai plastik hitam gitu, dan sangat berair ya gue lihat. Terus habis gitu juga ada yang disimpan katanya di dekat atas-atas kayak kamar mandi gitu. Lalu menggunakan motor NMAX putih, akhirnya dia berkeliling sambil menyebarkan itu di berbagai tempat. Sampai akhirnya totalnya itu dari lokasi TKP kos katanya sampai 60 km. Itu jarak jauhnya kalau kalian bisa bayangin ya orang Jabodetabek nih. Dari Bogor itu menuju Jakarta Utara tuh, sejauh itu dia menyebarkan. Sampai akhirnya di 6 September 2025 ada laporan di pinggir-pinggir jurang gitu, di kawasan Pacet katanya ada yang menemukan kaki sebelah kiri. Tim Polres Mojokerto, Polda Jatim, dan juga dibantu dengan K9 atau anjing pelacak, itu mulai dilaksanakan pencarian pada saat itu. Dan akhirnya ketika pecahan-pecahannya itu mulai terkumpul, dikonfirmasilah kalau misalkan itu adalah TAS berusia 25 tahun asal Lamongan. Dan gak butuh waktu lama, 7 September itu sekitar jam 3 dini hari, dia langsung ditangkap si Alfi ini. Dia bahkan kayak sempat melawan sampai akhirnya polisi melepaskan tembakan ke kedua kakinya nih. Tuh, makanya kayak pincang-pincang gitu. Polisi itu menemukan banyak hal di TKP, mulai dari 2 kantongan besar yang berisi organ dalam, tengkorak, potongan-potongan lainnya, tas merah, dan juga pi dapur, pi daging, palu, semuanya itu terkumpul. Motor NMAX yang dipakai untuk membuang potongan-potongan tersebut dan juga sekaligus dipakai dia untuk sehari-hari menjadi ojek online itu juga disita sama polisi. Dan pas lagi ngegerebek itu polisi, gue denger sempat nanya gitu, ini pas kamu kayak gini didiemin berhari-hari di dalam kosan tuh potongan-potongannya ada kepala gitu-gitu, kamu tetap keluar rumah gitu? Atau gimana? Terus dia bilang, iya pak saya tetap beraktivitas kayak biasa keluar rumah. Kayak bisa gitu tidur berhari-hari dengan bagian tengkorak dan bagian daging lainnya di rumah kosan. Dan 22 jam lalu, tadi gue baca artikel di CNN, itu total potongan itu ada sekitar 310 potongan. Itu termasuk di dalamnya adalah gigi-gigi yang ditemukan sekitar 22 buah. Dan motif utamanya adalah katanya berhubungan dengan asmara dan juga kondisi ekonomi. Dimana katanya si pelaku ini bilang katanya si korban itu temperamen, terus menuntut gaya hidup yang berlebihan gitu kepada dia. Sehingga yang dia lakukan ini adalah akumulasi sebenarnya, bukan dari satu kasus aja menurut dia. Dan ketika polisi nanya, ya udah kalau gitu kenapa nggak diakhiri aja hubungannya? Terus akhirnya dia jawab kayak, ya nggak bisa pak, nggak bisa. Dan dari proses hukum yang akan berjalan, yang gue baca adalah kemungkinan dia akan dikenakan pasal hukuman seumur hidup. Turut berduka atas meninggalnya yang kabarnya 14 korban, info terakhir di sebuah kecelakaan antara kereta dengan kereta di stasiun Bekasi Timur pada malam hari tadi. Dan ternyata tabrakan antara kereta dengan kereta ini itu bukan pertama kalinya di Indonesia. Salah satu kasus yang terkenal adalah kecelakaan tragedi Bintaro 1 yang bahkan jalurnya itu sempat dijadikan wisata horor
yang akhirnya dibubarkan karena emang tidak berizin. Ini parah banget. Kita lihat kasusnya. Pagi hari di tanggal 19 Oktober di tahun 1987, ada dua kereta yang terlibat di sini, yaitu KA220 dan juga KA225. KA225 yang dimasinisi oleh Slamet Suradio itu akan beranjak dari stasiun Rangkas Bitung menuju area Jakarta. Dan pada saat itu keretanya itu membawa sekitar 700 lebih penumpang, ditambah penumpang-penumpang ilegal yang tidak membeli tiket karena pada zaman itu memang kereta tidak serapi sekarang dalam sistem penjualan tiketnya. Sedangkan KA220 itu akan beranjak dari Tanah Abang menuju Merak yang sama-sama nantinya akan mereka berdua itu sebenarnya bertemu di stasiun Sudimara. Dan sekarang KA220 ini sudah berada di stasiun Kebayoran dan siap-siap beranjak menuju Sudimara juga. Pada saat itu, jalur dari Rangkas Bitung menuju Jakarta itu adanya single track, di mana track ini itu cuma satu aja. Jadi, setiap ada kereta yang mau melewati jalur yang sama, itu benar-benar harus gantian dan diawasinya secara manual oleh penjaga-penjaga yang ada di stasiun. Jam 6:45 KA225 itu sudah memasuki area Sudimara, di mana jalur-jalur lainnya itu memang ada kereta barang dan ada satu kereta lainnya. Jadi, lumayan penuh pada saat itu. Dan nantinya itu akan dilakukan sebenarnya itu crossing, yaitu dua kereta berpapasan di stasiun. Jadi rencana awalnya kereta 225 ini itu harus nunggu KA220 lewat dulu, baru dia boleh lewat. Nah, di stasiun Sudimara itu kan ada petugas yang namanya itu PPKA, yaitu pengatur perjalanan kereta api. Si petugas ini yang bernama Jamhari itu memberikan kode kepada KA225 yang mestinya itu dia langsir doang atau berpindah jalur, bukannya berjalan instruksinya, yaitu namanya instruksi nomor 46, semboyan 46 atau sinyal genta yang artinya langsir. Ini bukan foto aslinya, tapi ini gambaran keramaian lah zaman dulu tuh kayak gimana kereta. Nah, pada saat KA225 ini disuruh langsir, tapi dia salah mengambil sinyal. Malah dia memikirkan kayak, oh disuruh jalan nih. Akhirnya dia jalan lah. Ditambah emang orang-orang yang banyak menghalangi pandangan dia untuk melihat instruksi. Dan juga ada beberapa penumpang ilegal tuh justru yang mengiyakan, jalan gitu. Padahal waktu itu mereka harusnya menunggu KA220 lewat dulu karena jalurnya cuma satu. Ditambah di stasiun Kebayoran ada miskomunikasi juga, di mana akhirnya kereta 220 ini dibiarkan berjalan gitu aja pergi ke stasiun Sudimara karena dianggap udah clear. Di mana mereka mestinya harus menerima sinyal dulu dari Sudimara, udah kosong bisa dilewati, tapi ini dikasih sinyalnya udah aman Sudimara dikiranya, jadinya dia jalan begitu aja. Di mana gambarannya KA225 ini sudah keluar stasiun Sudimara dan si KA220 itu jalan dari Kebayoran, di mana mereka ketemu di titik tengah. Ditambah ini ada faktor lainnya juga yang memperparah, di mana dari stasiun Sudimara sini menuju juga ke Kebayoran sini, ini titik nanti mereka bertabrakan, itu bentuknya melengkung guys, sehingga butuh kira-kira jarak pandang sekitar 30 meter, itu baru sadar kalau di depan mereka itu ada kereta lainnya si masinis-masinis ini. Padahal sebenarnya mestinya kalau lurus-lurus aja itu bisa lebih terlihat lah gitu dibandingkan jalur melengkung. Ditambah kereta juga sudah berjalan kurang lebih 50 km per jam gitu ya. Dan akhirnya terjadilah tabrakan di titik ini. Gak ada automatic train protection, yaitu otomatis ngerem gitu, belum ada. Dan juga komunikasi waktu itu terbatas, cuman menggunakan telepon dan juga radio. Jadi miskomunikasi dan kesalahan kata-kata itu terjadi. Sekitar 140-150 plus itu meninggal, ratusan luka, dan banyak juga penumpang yang tidak bisa diidentifikasi karena mereka adalah penumpang ilegal yang tidak tercatat juga. Beberapa masinis, kondektur, petugas stasiun itu dihukum dan beberapa langsung dipecat dan dipenjara. Kenapa ini namanya tragedi Bintaro 1? Karena sekitar 4 tahun kemudian di tahun 91 itu terjadi lagi kecelakaan antara kereta dengan kereta juga yang dinamakan tragedi Bintaro 2.